Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwar Farel Wirasena dengan NIM 12022131125 dari kelas SI 4509. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas 2 sistem basis data, yaitu model relasional sistem perpustakaan. Jadi di sini saya akan mendemokan kode atau script SQL yang sudah saya buat setiap soal secara langsung di PHP MyAdmin. Oke, mungkin kita bisa saja langsung mulai untuk soal pertama. Di sini soal pertama dari tugas 2 sistem basis data ini, yaitu disuruh untuk membuat DDL di MySQL untuk tabel penerbit dan tabel buku dari model relasional yang sudah tersedia pada soal berikut tabelnya. Oke. Jadi saya di sini bagi menjadi dua, yang pertama tabel penerbit dan yang kedua tabel buku. Dan untuk masing-masing tabel saya sudah membuat kode atau script SQL-nya terlebih dahulu pada sebelum menjalankan kode SQL ini di PHP Management secara langsung. Oke, karena saya sudah membuat kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya, mungkin bisa kita langsung copy saja kode atau script MySQL untuk tabel penerbit ini. Oke, oke, kita ke PHP MyAdmin. Oke, karena saya sudah sebelumnya sudah membuat database tugas 2 Basdat ini, untuk menjawab tugas 2 Basdat ini, di sini saya akan mencoba membuat database baru untuk mendemokan secara langsung kode SQL dari tugas 2 sistem basis data ini. Oke, kita buat database baru. Kita klik SQL. Kita create database. Nama database bebas. Di sini saya memakai nama database sistem underscore perpustakaan. Oke, kita klik go. Ya, berhasil terbuat database dengan nama sistem perpustakaan. Oke, kita langsung ke database sistem perpustakaan yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masuk ke SQL. Kita pastekan kode atau script SQL untuk tabel penerbit yang sudah saya buat sebelumnya. Tadi kita paste. Oke, di sini ada create tabel penerbit. Untuk atributnya ada kode penerbit, sama nama penerbit, dan tipe datanya masing-masing varchar. Terus saya bikin not null dua-duanya karena nanti harus ada isinya, tidak boleh kosong. Kemudian untuk kode penerbit saya bikin menjadi primary key. Oke, kita klik go. Oke, berhasil. Oke, di sini terlihat yaitu tabel penerbit sudah muncul di database sistem perpustakaan dengan strukturnya terdiri dari dua atribut, yaitu kode penerbit dan nama penerbit. Kode penerbit di sini sebagai primary key itu disimbolkan dengan ada simbol kunci warna emas. Oke, kemudian kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu tabel buku. Di sini juga sudah terdapat kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Tinggal kita copy saja, kita pastekan di database sistem perpustakaan. Oke, kita pastekan. Oke, oke. Kemudian di sini terdapat create tabel buku dengan atribut di dalamnya itu terdapat kode buku, nama kode penerbit dan juga nama buku dengan masing-masing tipe data dari atribut ini itu varchar, dan saya buat ketiganya itu not null juga sama, yaitu nanti tidak boleh kosong, harus diisi dengan sesuatu. Dan pastinya kode buku sini saya buat menjadi primary key. Kemudian ada tambahan di baris bawahnya, yaitu saya bikin foreign key kode penerbit. Jadi kode penerbit dari yang tabel penerbit sebelumnya yang primary key itu masuk menjadi kolom tambahan di tabel buku ini. Makanya saya foreign key kode penerbit di tabel buku ini. Oke, ini ada script SQL-nya. Oke, sekarang ini tinggal kita klik go. Oke, berhasil warna hijau, dan terdapat ya di sini terlihat tabel bukunya juga sudah muncul di database sistem perpustakaan dengan strukturnya itu terdiri dari kode buku, kode penerbit, dan nama buku. Kode buku di sini sebagai primary key, kemudian ada kode penerbit sebagai foreign key yang sudah kita tambahkan di script SQL sebelumnya. Oke, untuk nomor satu sudah selesai, yaitu membuat tabel penerbit dan tabel buku dari model relasional. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu di sini disuruh untuk lakukan operasi insert data untuk kedua tabel dengan record seperti pada gambar di atas. Oke, jadi di sini kita menggunakan perintah insert into untuk melakukan operasi insert data untuk kedua tabel seperti gambar di atas ini. Oke, karena sebelumnya juga saya sudah membuat kode atau script SQL-nya untuk kedua tabel seperti gambar di atas, mungkin sekarang bisa kita langsung kopikan saja kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya di database sistem perpustakaan.
Kita paste di sini. Oke. Nah, ini terdapat 2 insert into karena disuruh untuk melakukan operasi insert data untuk kedua tabel. Makanya di sini ada 2 insert into untuk masing-masing tabel, yaitu tabel penerbit dan tabel buku. Oke, ini terdapat masing-masing. Terus fungsinya insert into ini yaitu untuk menambahkan kolom-kolom di bawahnya dari setiap tabel. Jadi ada isi untuk menambahkan isi dari masing-masing tabel, baik itu tabel penerbit maupun tabel buku. Jadi nanti bakal ada isi dari kode penerbitnya, ada bakal nama penerbitnya juga bakal ada isinya, dan begitu pun seterusnya. Makanya kita di sini melakukan perintah operasi menggunakan insert into untuk kedua tabel, yaitu tabel penerbit dan tabel buku. Oke, ini ada scriptnya, dan kita klik go aja. Oke, berhasil ya, checklist hijau dua-duanya untuk kedua tabel, baik itu tabel penerbit dan tabel buku. Oke, sudah kita cek ke tabel buku. Oke, aman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 3, yaitu di sini perintah soalnya yaitu disuruh untuk menambahkan suatu record di tabel penerbit dengan mengambil 4 digit terakhir NIM kalian. Misal NIM mahasiswa 12022023944, maka update tabel penerbit akan menjadi seperti ini. Oke, karena di sini NIM saya 12022131125, maka saya mengambil kode penerbit untuk record yang baru, yaitu 4 digit terakhir NIM saya, yaitu 3125. Oke, juga sudah terdapat kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita copy saja, kita taruh di paste di SQL database sistem perpustakaan. Kita paste. Oke. Di sini kita insert into untuk menambahkan record baru, yaitu kode penerbitnya menggunakan 4 digit terakhir NIM saya, yaitu 3125, dan nama penerbitnya saya mengikuti contoh yang terdapat pada soal, yaitu penerbit 3125, 4 digit terakhir NIM saya. Oke, sudah terdapat kodenya, kita langsung klik go aja. Oke, berhasil, warna hijau, checklist hijau. Berhasil ya. Oke. Kita bisa cek di tabel penerbit, di database perpustakaan, di tabel penerbit. Oke, yang semula cuma 3 doang, Gramedia Pustaka, Erlangga, dan Wizan Pustaka, sekarang di sini menjadi 4 kolom, ada 4 isi dari tabel penerbit, yaitu kode penerbit 3125 dan nama penerbit 3125, yaitu yang sudah saya tambahkan, yang sudah saya demokan sebelumnya, yang insert into menggunakan 4 digit terakhir saya. Oke, berhasil untuk nomor 3. Kemudian kita lanjut untuk nomor 4. Di sini disuruh untuk menambahkan 2 record di tabel buku dengan kode penerbit diambil dari record yang baru, yaitu 4 digit terakhir NIM saya yang nomor 3 tadi yang udah kita lakukan. Kemudian untuk kode buku di sini silakan untuk diasumsikan sendiri. Oke, ini berikut contohnya. Oke, ini sudah terdapat kode SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita langsung kopikan saja. Kita pastekan di database sistem perpustakaan. Di SQL-nya kita pastekan. Oke. Jadi di sini ada insert into buku, tabel buku. Kemudian saya menambahkan buku dengan judul buku baru 1 dan buku baru 2, dan untuk kode bukunya saya karena disuruh untuk asumsikan sendiri, saya menggunakan B123 dan B124. Dan untuk kode penerbitnya karena disuruh untuk menggunakan diambil dari kode penerbit record yang baru, yaitu 4 digit terakhir yang sudah saya buat sebelumnya untuk nomor 3. Dan makanya saya di sini menggunakan kode penerbit 3125 karena 4 digit terakhir saya. Oke, sudah terdapat kode SQL-nya. Kita sekarang klik go. Oke, berhasil ya. Checklist hijau. Terus kemudian kita cek ke buku, tabel buku. Oke, di sini terdapat 2 buku baru yang sudah saya tambahkan sebelumnya, yaitu buku baru 1 dan buku baru 2, dengan masing-masing kode buku B123, B124, dan masing-masing kode penerbit 3125 yang sudah dilakukan sebelumnya seperti kode script SQL tadi. Oke, berhasil ya untuk nomor 4. Kemudian kita lanjut untuk nomor 5. Di sini soalnya yaitu untuk update nama penerbit dengan kode penerbit terbaru menjadi nama kalian. Misalnya penerbit 2394 jadi Danu Susilo, dan tampilkan hasilnya dengan operasi select. Oke, karena untuk soal ini disuruh menampilkan dengan operasi select, maka kita menggunakan operasi select pada kode atau script SQL-nya. Oke, kita copy saja script SQL yang sudah saya buat. Kita pastikan di database sistem perpustakaan.
Oke, kita paste. Oke, jadi di sini saya menggunakan update penerbit, set nama penerbit menjadi nama saya, yaitu Azwar Farel, dengan kode penerbitnya yaitu yang tadi 3125. Oke. Oke, jadi from penerbit yang awalnya nanti nama bukunya itu, nama penerbitnya penerbit 3125, itu bakal berubah menjadi nama saya yaitu Azwar Farel, karena sudah saya set di kode SQL ini. Kemudian kita klik Go. Oke, berhasil ya. Jika sejauh di sini juga terdapat tabelnya, yang awalnya penerbit 3125 dengan kode penerbit 3125, di sini berubah nama penerbitnya menjadi Azwar Farel, karena sesuai dengan perintah kode SQL yang tadi kita jalankan. Berhasil ya, sukses untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut untuk nomor 6. Di sini soalnya yaitu untuk menampilkan semua record di tabel buku, kecuali record dengan kode penerbit yang baru saja kalian tambahkan. Oke, jadi kita harus menampilkan recordnya di tabel buku seperti hasil yang terdapat di soal ini. Oke, kita langsung lakukan saja menggunakan kode SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita pastekan di database sistem perpustakaan. Di PHP admin, kita ke SQL, kita paste. Oke, jadi di sini select from buku where kode penerbit itu menggunakan simbol tanda seru sama dengan itu artinya negasi 3125. Jadi nanti hasilnya itu kode penerbit 3125 tidak akan muncul setelah klik Go. Oke, ini kode penerbit kode SQL udah ada, kemudian kita klik Go aja. Oke, berhasil ya checklist hijau. Kemudian sini juga terdapat hasilnya, yaitu terdapat nama-nama buku sesuai dengan hasil yang di soal tadi, yaitu nama buku yang menggunakan NIM saya 3125 yang sudah saya lakukan tadi di soal sebelumnya itu tidak muncul karena kita menggunakan perintah tidak apa namanya tanda seru sama dengan atau negasi yang tadi sesuai dengan soal. Oke, hasilnya sesuai dengan soal yang diminta soal, sukses ya, berhasil dijalankan di PHP Admin. Oke, untuk nomor 6 berhasil. Kemudian kita lanjut untuk nomor 7. Di sini perintah soalnya yaitu tampilkan semua record di tabel buku dengan kode penerbit yang baru saja kalian tambahkan. Oke, kalau tadi nomor 6 itu kita menghilangkan record tabel buku dengan kode penerbit 4 digit terakhir NIM yang saya tambahkan yang 3125 tadi. Sekarang untuk nomor 7 malah untuk menampilkan record untuk 4 digit terakhir NIM saya saja gitu. Oke, mungkin kita langsung copy saja kode SQL yang sudah saya buat. Kita pastekan di database sistem perpustakaan di SQL. Pastekan, oke. Di sini jadi saya menggunakan perintah select from buku where kode penerbit 3125. Jadi nanti hasilnya itu bakal muncul yang tabel kode penerbit 3125, yaitu 4 digit terakhir saya yang sudah saya tambahkan di soal sebelumnya. Oke, ini udah ada kode SQL-nya, kita klik Go aja, kita jalankan, dan hasilnya ya berhasil ya, checklist hijau. Dan di sini juga terdapat hasilnya sesuai dengan yang diminta soal, sama seperti contoh di soal, yaitu hasil yang tampil yaitu record dengan 4 digit terakhir NIM saya saja, yaitu dengan nama buku baru 1 dan buku baru 2, kode bukunya B123, B124, dan masing-masing kode penerbitnya 3125, sesuai dengan yang diminta di soal nomor 7. Oke, berhasil, kita jalankan, sukses. Untuk nomor 7 berhasil. Ini kita lanjut untuk nomor 8. Oke, di sini kita perintah soalnya yaitu untuk menampilkan nama penerbit dan jumlah buku yang dicetakkan dan diurutkan berdasarkan nama penerbit secara ascending. Berikut contohnya. Oke, kita diminta sesuai dengan contoh, kita kopikan saja langsung kode SQL yang sudah saya buat. Kita pastekan. Oke. Kita pastekan di database sistem perpustakaan. Di SQL-nya. Oke. Sini saya menggunakan kode SQL seperti berikut, karena nantinya hasil yang muncul bakal seperti mirip atau sama dengan yang terdapat pada soal. Oke, saya urutkan berdasarkan ascending. Oke, ini kode SQL-nya.
Kemudian kita klik Go aja, kita jalankan, dan hasilnya berhasil ya, siklus hijau, sukses. Jadi ini hasilnya, yaitu nama penerbitnya Edward Farel, Erlangga, Gramedia Mizan, ya, sesuai dengan abjad. Kemudian jumlahnya juga 2121, sesuai sama dengan seperti contoh yang ada pada soal di 2121 dan sesuai abjad. Sama ya, hasil yang terdapat di PPM-admin yang sudah kita jalankan tadi dengan kode SQL yang tadi sudah kita lakukan. Oke, berhasil ya, sukses, sama hasilnya dengan yang di soal. Untuk nomor 8 berhasil, sukses. Dan kita lanjut untuk nomor 9. Di sini soalnya yaitu untuk tampilkan kode nama penerbit dan nama buku dari penerbit Mizan Pustaka dan Erlangga. Jadi kita hanya menampilkan nama penerbit Erlangga dan Mizan Pustakanya aja. Oke, kita langsung kopikan saja kode SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita pastikan di database sistem perpustakaan. Di SQL-nya kita pastikan. Oke, udah ya. Kita dapat berikut. Kita menggunakan select, from, dan juga join untuk menampilkan recordnya itu nanti hanya nama penerbit untuk Mizan Pustaka dan Erlangga saja. Oke, ini ada kode SQL-nya. Kemudian kita klik Go, kita jalankan, dan hasilnya sukses ya. Siklus hijau, hasilnya juga sama seperti yang pada di soal, yaitu hanya nama penerbit Erlangga dan Mizan Pustaka aja yang muncul di hasil ini, yaitu dengan nama buku, buku matematika SMA X, dan tentang kamu Terelai, yaitu dengan nama penerbit Erlangga dan Mizan Pustaka. Oke, hasilnya sama seperti yang ada pada soal, hanya dua nama penerbit ini aja, yaitu Erlangga dan Mizan Pustaka. Sukses ya, berhasil. Kita jalankan untuk soal nomor 9, sama hasilnya. Dan kita lanjut ke nomor 10, nomor terakhir. Itu di sini diminta untuk menghapus semua record di tabel buku dari penerbit Gramedia Pustaka. Gunakan kode penerbitnya. Oke, karena kode penerbit dari si penerbit Gramedia Pustaka ini di tabel buku, dan dia kode penerbitnya yaitu B001. Makanya kita di sini menggunakan perintah where kode penerbit sama dengan B001. Oke, mungkin untuk melihat hasilnya kita langsung demokan saja di PHP MyAdmin. Sebelumnya kita kopikan dulu kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita pastekan di database sistem perpustakaan. Kita ke SQL-nya. Kita pastekan copy. Kita pastekan kode SQL yang sudah kita copy tadi untuk nomor 10. Oke, jadi di sini saya menggunakan perintah delete from buku karena tabel buku, delete karena untuk menghapus, kemudian where kode penerbit B001. Karena perintah soalnya disuruh untuk menggunakan kode penerbitnya, dan kode penerbit dari penerbit si Gramedia Pustaka ini B001, maka di sini saya menggunakan where kode penerbit B001. Oke, ini ada kode atau script SQL-nya untuk nomor 10. Mungkin kita bisa langsung klik Go aja, kita jalankan. Oke, ini do you really want to execute the buku? Yes, karena kita bakal menghapus si recordnya ya yang diminta, yaitu si Gramedia Pustaka dengan kode penerbit B001. Kita klik OK, dan hasilnya adalah ya berhasil ya, checklist hijau berhasil. Kita cek di tabel buku. Oke, jadi cuma 4 yang nampil, yaitu buku baru 1, buku baru 2, dan buku matematika SMA X sama tentang kamu Terelai. Jadi untuk kode penerbit B001 dengan nama penerbit Gramedia Pustaka itu udah hilang karena kita udah hapus dengan menggunakan perintah delete, dan juga where kode penerbit B001, yaitu kode penerbit dari si Gramedia Pustaka ini sesuai dengan yang minta soal. Oke, hasilnya sama ya, sesuai dengan yang ada pada soal. Hasilnya sesuai persis, sama persis. Checklist hijau sukses, berhasil. Untuk nomor 10 berhasil. Oke, karena kita sudah melakukan demo kode atau script SQL ini, query SQL ini secara langsung di PHP MyAdmin, untuk tugas 2 sistem basis data ini, yaitu model relasional sistem perpustakaan dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, dan hasilnya adalah sukses semua atau berhasil semua, hasilnya sesuai semua dengan yang diminta di soal, yang ada pada soal, maka untuk hasil tugas 2 sistem basis data ini, untuk semua nomor itu kesimpulannya adalah berhasil atau sukses. Berhasil dijalankan atau didemokan secara langsung, yaitu dengan menggunakan kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya.
Sukses semua, berhasil semua untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Oke, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan, untuk menjelaskan tugas 2 sistem basis data ini, yaitu tentang model relasional sistem perpustakaan, dan juga itu saja mungkin yang bisa saya demokan secara langsung tentang kode atau script SQL yang sudah saya buat sebelumnya, di PHP-admin ini secara langsung saya demokan. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.